Pagi hari ini kita masuk ke dalam seri seminar dengan tema besarnya adalah teologi ibadah, ritual, dan spiritual. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan dan anak-anak yang terkasih, seminar seri ibadah ini kita akan khususnya merujuk kepada atau fokus kepada pujian di dalam ibadah, dan dengan demikian kita memfokuskan kepada pengajaran Gereja Reformasi Indonesia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kemudian bicara tentang teologi ibadah dan ritual serta pujian dalam ibadah, maka materi yang dipakai pada pagi ini bukanlah full atau sepenuhnya materi dari saya, tapi saya banyak mengutip dan kemudian mengelaborasi lebih lanjut dari materi yang sudah memang dimiliki oleh Gereja Reformasi Indonesia sebagai bahan pembinaan baik untuk pengurus maupun aktivis Gereja Reformasi Indonesia. Karena itu saya banyak merujuk ke sana. Sebelum lebih jauh, saya mengajak kita membaca dari Mazmur 96 ayatnya yang 1 sampai dengan ke 4. Mazmur 96 ayatnya yang 1, nomornya yang 1 sampai dengan nomornya yang ke-4. Kalau sudah menemukan, saya mengundang kita berdiri, menghormati firman Tuhan, dan kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 96, nomornya yang pertama, demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah, sudah menemukan? Mazmur 96, nomor yang pertama sampai dengan keempat. 1, 2, 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Saya akan duduk. Demikian jauh banyak firman Tuhan, biarlah Tuhan memimpin kita boleh mengerti firman tersebut, dan terlebih lagi Tuhan menolong kita dalam mengaplikasikan firman itu dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, anak yang terkasih, Mazmur 96 merupakan mazmur ajakan bagi kita semua, ya, bagi jemaat yang kemudian dibacakan mazmur ini. Bagaimana ajakan untuk memuji Tuhan, ya, ajakan untuk memuji sekaligus menghormati Tuhan itu sendiri, ya. Mazmur 96 adalah juga bicara tentang panggilan untuk memuliakan Tuhan, ya. Tentu saja bukan tanpa alasan, ada maksudnya. Kenapa kok kita harus sampai kemudian memuji dan memuliakan Tuhan? Bapak Ibu terkasih, pemazmur menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah bicara tentang hakikat dan sifat Tuhan yang begitu besar, ya. Bagaimana hakikat dari Tuhan Allah yang besar itu yang memang harus patut dipuji, dan kemudian bicara tentang karya-karya Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu yang memang patut dan perlu dipuji, ya. Pujian kepada Tuhan, ya, tentu saja kita umumnya ada ketika apa? Ketika kita ada dalam ibadah. Biasa kita melakukan hal demikian, bahkan, ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kemudian kita memuji Tuhan itu hanya di dalam ibadah saja, ya? Bapak Ibu, mengawali pembahasan tentang pujian, terlebih dahulu saya ingin melihat apa itu ibadah dari mengutip salah satu pendapat seorang teolog, yaitu Peter Brunner, bicara tentang seorang teolog Lutheran yang menjelaskan tentang ibadah itu seperti demikian. Ya, Peter menyebut ibadah adalah pelayanan Allah kepada manusia dan pelayanan manusia kepada Allah. Ibadah adalah pemberian Allah yang mengundang penyembahan manusia kepada Allah. Bapak Ibu, rekan hamba Tuhan dan anak sekalian, dari sini kita lihat bahwa ibadah itu dimulai bukan karena hebatnya manusia. Ibadah itu dimulai bukan karena diri kita yang bisa kemudian melihat kemuliaan Tuhan lalu langsung berefleks. Tidak. Tapi karena Tuhan yang berkarya atas hidup kita terlebih dahulu. Mazmur 96 juga kemudian kalau kita lihat dalam Mazmur 145 itu menggambarkan bagaimana sesuatu yang sama, ya, menggambarkan bagaimana respon penyembahan manusia itu bukan karena hebatnya manusia, bukan karena luar biasanya manusia bisa melihat hal itu, tapi karena manusia sudah dilayani oleh Allah
terlebih dahulu sehingga dia bisa kemudian merespon Tuhan sedemikian rupa. Manusia bisa menyembah Allah bukan karena manusia sendiri mampu. Manusia bisa menyembah Allah dalam ibadah maupun dalam hidup hari-harinya itu karena Allah terlebih dahulu berkarya dalam hidup manusia. Dan demikian, dan dengan dorongan dari kekuatan Allah sajalah yang kemudian manusia bisa meresponi Allah itu dalam ketakziman, ya, dalam sesuatu penghormatan yang besar kepada Tuhan, kepada Allah, baik dalam ibadah maupun hari-harinya. Karena itu untuk melihat lebih jauh kita akan melihat seperti apa sih pengertian ibadah. Sebelum kita masuk kepada pujian, pengertian ibadah itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru menggunakan kata berbeda walaupun ada beberapa kesamaan. Yang pertama, kata dalam perjanjian lama itu bicara tentang menggunakan kata avoda, dan kalau kita cek dalam PB itu mirip penjelasannya dengan kata latreia, ya. Avoda itu bicara tentang bagaimana sikap seorang hamba di depan majikannya, bagaimana sikap seorang budak di depan tuannya. Dia harus hormat sedemikian rupa, bahkan di waktu kemudian dia mempraktekkan menyembah majikannya, itu adalah dikatakan sebagai kawa dalam Ibrani, lalu kemudian itu sebagai proskuneo dalam perjanjian baru, ya, dalam bahasa Yunani. Nah, sikap demikianlah yang kemudian ditunjukkan sebagai bagian dari apa yang dimaksud dengan ibadah, ya. Karena itu ibadah baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, di dua kata avo dan lateria itu menunjuk kepada satu sikap takzim, ya, satu sikap yang sangat menghormati Allah, satu sikap yang sangat sopan dan kemudian takjub kepada keberadaan Tuhan, ya. Sama seperti yang ditunjukkan dengan respon penyembahan tadi itu. Nah, selanjutnya kata yang kedua adalah kata eusebia, ya, eusebia bahasa Yunani, itu artinya sikap hati yang mau tunduk kepada Tuhan di dalam segala hal, ya. Bapak Ibu, pengertian yang pertama masuk dalam kehidupan ketakziman seseorang, tapi pengertian kedua itu lebih kepada praksis dalam bentuk kesalehan dan lain sebagainya. Ya, tentu saja banyak orang yang kemudian menafsirkan yang berbeda, tapi saya lebih condong menggunakan eusebia ini sebagai sebuah bentuk kesalehan. Nah, dari pengertian eusebia ini kita tahu bahwa apapun yang dikerjakan orang, apapun yang dilakukan orang dalam hidup hari demi hari, itu haruslah memiliki sikap hati yang mau tunduk kepada Tuhan. Dan karena itu itulah ibadah. Karena itu ibadah bukan hanya sekedar pada momen tertentu seperti pagi hari ini. Ibadah bukan hanya sekedar waktu-waktu khusus seperti ibadah persekutuan dan lain-lain. Tapi ibadah juga berarti sikap kita, ya, bagaimana kita memposisikan diri kita di hadapan Tuhan dalam segala hal, dalam segala waktu. Bapak Ibu rekan hamba Tuhan dan anak yang kasih, sikap yang muncul bukan hanya dalam waktu tertentu sekali lagi, tapi harusnya muncul juga dalam hidup kita hari demi hari. Nah, dari sini kita melihat ada dua dimensi dalam ibadah yang sangat penting. Satu dimensi keseharian, kedua dimensi momentum, ya, bicara tentang waktu khusus seperti ibadah, seperti persekutuan dan lain-lain. Karena itu di dalam keseharian tentu saja kita sikapnya harus benar. Apalagi kemudian di dalam momentum yang kita harus menghormati, ada runutan-runutan, ada ritual-ritual yang harus dihormati dan kemudian dijalankan. Tapi sekali lagi bukan soal ritualnya, tapi di balik ritual itu ada apanya, ya, ada spiritualnya tentu saja. Nah, karena itu di dalam ibadah yang momentum tadi, ada urutan sistematikanya, ada urutan liturginya, ya, yang perlu kemudian kita harus hormati dan kemudian perlu kita mempelajarinya supaya kita mengerti, tidak hanya sekedar kita menjalankan urutan-urutan liturgi. Nah, Bapak rekan hamba Tuhan dan anak-anak, karena itu mengerti ibadah itu tidaklah gampang. Kalau kemudian kemarin coba-coba cek tentang buku pengantar ibadah, ini biasa dipakai untuk mata kuliah liturgika. James F. White itu kemudian hanya untuk menjelaskan apa itu ibadah, itu satu bab besar sendiri, ya, berlembar-lembar sendiri. Artinya dia tidak kemudian langsung menunjukkan, oh makna arti ibadah itu seperti ini loh, tidak seperti itu. Tapi kemudian dia menunjukkan konsekuensi dan cara pandang termasuk fenomena-fenomena di balik ibadah itu, ya. Karena itu dia menyarankan agar orang memperhatikan dulu
formatnya ibadah itu harusnya bagaimana sih? Bentuk ibadah itu seperti apa sih? Kriterianya itu bagaimana sih? Ya, seperti itu. Lalu kemudian dia tidak secara terang benderang menjelaskan tentang ibadah itu ini loh artinya. Tidak seperti itu. Tapi dia mengarahkan kita, mengarahkan pembacanya untuk menelusur lebih dalam kepada ibadah itu dari segi apa? Fenomenanya. Ya, dari segi apa yang muncul dalam ibadah itu sendiri. Ya, ada beberapa catatan dari White. Ya, pertama adalah di dalam ibadah ada bicara tentang penyembahan. Ya, dari ibadah ada bicara tentang pengorbanan. Dari ibadah ada bicara tentang pujian. Ya, itu unsur-unsur penting di dalam ibadah yang perlu dimengerti. Ya, nah karena itu kita juga mengacu dalam Gereja Reformasi Indonesia secara ritual pun memiliki beberapa unsur yang perlu kita pahami sama-sama. Ya, dalam ibadah itu sendiri. Ibadah memang betul mengungkapkan rasa takut yang penuh hormat, penuh kekaguman dan ketakjuban dalam sebuah penyembahan. Ya, tadi ada dua dimensi yang penting dan saat ini kita akan melihat ada dalam ritual ibadah gereja ada urutan-urutan liturgikal yang perlu dimengerti. Yang pertama misalnya ada puji-pujian di sana, ada doa di sana, ada khotbah, ada persembahan, ada pengakuan, ya. Ada pengakuan sebenarnya dibagi 3 kalau gereja reformasi. Ada pengakuan dosa seperti tadi sudah kita jalankan. Lalu kemudian setelah firman ada pengakuan iman rasuli, ya. Lalu kemudian yang ketiga sesungguhnya petunjuk hidup baru pun kalau kemudian di dalam buku Talak Gereja Reformasi Indonesia digambarkan atau dimasukkan ke dalam bagian dari pengakuan itu tadi. Pengakuan bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita dan memimpin kita di dalam hari-hari hidup kita setelah beribadah dan sampai kemudian seterusnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam mengerti apa itu pujian, coba kita lihat dulu seperti apa sih sebenarnya doa. Ya, kita urut-urutan. Sebenarnya ini adalah bagian dari seminar lokakarya besar materi ini. Tapi saya coba kutip-kutip sedikit-sedikit saja supaya kita setidaknya lebih memahami sedikit tentang apa itu doa dan unsur-unsur yang ada. Pertama, doa itu bukan sekedar susunan katanya, ya. Doa itu bukan sekedar bahasa yang retorik luar biasa. Engkau adalah Allahku yang maha dahsyat, untuk itulah aku harus dahsyat dan lain sebagainya. Bukan soal bagaimana bukan soal bagaimana kita pandai menyusun kata-kata, dan bukan soal intonasi kita kemudian yang kita sampaikan kadang naik kalau kemudian menggambarkan Allah, kadang turun kalau menggambarkan manusia, kadang naik kalau menggambarkan hukuman Tuhan dalam doa, kadang turun kalau menggambarkan dosa manusia, ya. Bukan bicara hal seperti itu. Doa bukan bicara seperti itu, tapi doa bicara tentang bagaimana ucapan syukur kita atas kemurahan Tuhan. Dan doa juga bukan soal misalnya rima kata di belakangnya, ya. AB atau AAAA atau BB seperti pantun dan lain sebagainya kan. Jadi bukan soal rima kata juga, ya. Walaupun kalau menggunakan rima juga enak didengarnya kan. Ya, tapi doa bukan yang bicara soal hal itu. Doa bicara tentang ucapan syukur seseorang atas kemurahan Tuhan. Doa bicara tentang permohonan yang sesuai dengan kehendaknya, bukan memaksakan kehendak kita. Kita boleh mengajukan permohonan kepada Tuhan, tapi Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendaknya sendiri. Bukan kehendak kita, karena Tuhan tahu, mengerti betul apa yang kita inginkan. Mengerti betul apa yang tepat dan pas untuk kita. Dan doa digambarkan Alkitab juga tidak bertele-tele, nggak perlu bertele-tele. Kalau sudah disebutkan, udahlah jangan sebutkan lagi, kira-kira begitu. Seolah-olah kita tidak percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, ya. Karena itu doa adalah bicara tentang komunikasi dari hati yang suci di dalam ketulusan yang teruji. Ini bahasanya Pak Bigman. Doa adalah komunikasi dari hati yang suci dalam ketulusan yang terpuji, ya. Karena itu doa itu bukan sebuah make up kata-kata. Ya, dibagus-bagusin supaya kelihatan keren, dipoles kanan kiri supaya kelihatan luar biasa. Bukan demikian. Nah, lalu kemudian selanjutnya khotbah. Khotbah adalah sebuah ajaran yang sesuai dengan firman. Itu harus penting, ya. Harus tepat. Khotbah bicara tentang kebenaran yang teruji di dalam Alkitab. Khotbah bicara tentang sebuah penyampaian yang disampaikan dengan jelas, baik dari susunannya maupun isinya. Harus disampaikan secara sistematis dan komprehensif, ya. Dan tentu saja final. Sehingga apa? Umat itu dicerdaskan melalui khotbah yang disampaikan. Bukan soal lagi ya, bukan soal retorika kata-kata,
Ya, bukan soal retorika logika sehingga jemaat membuat jemaat menjadi wow, jago betul Bapak ini merangkai kata-kata. Bukan soal itu. Ya. Lalu kemudian khotbah adalah bicara konten yang tepat. Kalau kemudian di kelas saya sering mengajarkan, konten itu bicara dua hal yang saling terikat, nggak boleh dilepaskan. Konteks dan teks, kemudian mengikat, itulah konten. Kalau kemudian orang hanya mengajukan teksnya saja dalam Alkitab tanpa disertai konteks, yaitu bukan konten namanya. Ya, karena kita hanya melihat teks dan kemudian langsung kita implementasikan atau implikasikan di dalam hidup kita, langsung kita tarik ke dalam konteks kita. Padahal tidak demikian. Waktu kemudian teks itu berbicara, di sana ada konteks pembicara, the first reader-nya seperti apa, yang menerima itu bagaimana, siapa yang menerima, kondisinya kira-kira sosial waktu itu bagaimana, dan apa yang diharapkan dari penulis kepada penerima surat misalnya. Ya, jadi harus memahami konteks betul, ya, tidak boleh dilepaskan sama sekali dari sisi konteksnya. Nah, kemudian khotbah itu harus bagaimana bisa dibumikan ke dalam konteks kekinian, dan lagi-lagi ini yang tidak mudah. Saya kalau diajari dosen itu, khotbah itu sebenarnya paling susah itu cuma dua hal, waktu kemudian take off dan landing. Take off-nya itu kita mau apa itu gimana supaya membuat khotbah itu sesuatu yang penting di pendengaran jemaat, itu nggak mudah. Waktu take off kita butuh apa ya, ilustrasi yang tepat ya, apa introduksi yang tepat ya, apa kemudian kalimat-kalimat perantara yang tepat ya, untuk kemudian supaya masuk ke dalam konten isinya. Nggak mudah. Waktu kemudian take off itulah yang susah, dan kemudian juga waktu landing, mendaratkan ke dalam konteks kita, itu yang lagi-lagi nggak mudah. Kalau penggalian saja, saya yakin kalau kemudian hamba Tuhan sudah belajar tentang hermeneutika, ilmu tafsir, itu sangat mudah menafsirkan. Karena apa? Bicara mengumpulkan data, teksnya seperti apa, konteksnya bagaimana. Kalau sudah mempelajari tentu sangat mudah. Ya, walaupun tetap butuh waktu hal demikian. Tapi waktu eksekusi di mimbar itu yang tidak mudah. Bergantung pimpinan Roh Kudus mengarahkan kemana juga. Walaupun waktu persiapan pun kita sudah siapkan seperti apa. Tapi mendaratkan dalam konteks kekinian itu yang lagi-lagi tidak mudah, dan itu pergumulan. Karena itu bicara mempersiapkan firman, maka hamba Tuhan di belakang layar harus menikmati betul sungguh firman itu dari penggaliannya. Kalau kemudian hamba Tuhan tidak melakukan penggalian, itu hamba Tuhan yang malas. Ya, paling gampang hari ini adalah baca renungan harian, sampaikan di mimbar. Itu paling gampang. Bukan demikian. Ya. Harus dipeakan apa maunya firman Tuhan, lalu kemudian itu yang disampaikan dan kita tarik dalam konteks kekinian. Ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, selanjutnya adalah bicara persembahan, nanti akan disinggung minggu depan ya oleh Pak Galen. Saya hanya menyinggung sedikit saja. Itu bicara tentang sesuatu yang sukarela ya, bukan paksaan lagi-lagi. Itu bicara tentang pemberian yang dengan sukacita kita lakukan, bukan transaksi. Kalau saya memberikan ini, Tuhan kasih apa ini? Ya. Kalau saya memberikan dompet saya ke mimbar atau ke persembahan, maka Tuhan akan balaskan 100 kali lipat. Ya, jadi bukan transaksi persembahan itu. Ya. Lalu kemudian memberikan dengan penuh kesadaran dan tindakan mengembalikan berkat yang Tuhan sudah bagikan. Ya. Jangan pula kemudian kita merasa, oh Tuhan saya sudah memberikan persembahan, karena itu saya sudah berkontribusi dalam upaya melebarkan kerajaan Tuhan. Siapa kita bisa melebarkan kerajaan Tuhan? Siapa kita bisa membesarkan kerajaan Tuhan? Apalagi dengan duitmu yang tidak seberapa itu. Sejak awal kerajaan Tuhan itu sudah lebar, sejak awal kerajaan Tuhan itu sudah besar. Kenapa? Bicara membesarkan kerajaan Tuhan itu bicara tentang kuantitas. Sementara bicara kerajaan Tuhan, kerajaan Allah itu adalah bicara tentang kualitas yang sejak awal sudah ada pada dirinya seperti itu. Ya, karena itu kalau kemudian kita berdoa dalam doa persembahan bukan melebarkan kerajaan Tuhan, tapi berdoa seperti apa? Supaya persembahan ini boleh dipakai dalam operasional pelayanan. Itu jauh lebih mengena kira-kira begitu. Daripada kita bilang supaya ini dapat melebarkan kerajaan Tuhan. Dari mana? Ya. Bapak terkasih, dan kemudian persembahan itu juga dilakukan supaya bukan sekedar asal memberi, tapi juga dipersiapkan sejak kemudian di rumah. Karena itu Gereja Reformasi Indonesia menyediakan apa? 2 amplop itu, supaya kemudian kalau kemudian kita memberikan persembahan nggak dibejek-bejek dulu baru masuk ke kantong persembahan.
tapi kemudian ditata rapi, bagus-bagus, kemudian masuk ke dalam amplop. Itu menunjukkan bagaimana kesiapan kita sejak di rumah sudah mempersiapkan itu. Karena persembahan adalah bagian respon kita dalam meresponi kasih Tuhan dalam hidup kita, dan kita mengembalikannya ya dengan penuh kesadaran. Lalu bicara tentang pengakuan dosa, ya ada dua pengakuan dosa dan kemudian pengakuan iman. Sebuah kesadaran akan perbuatan dosa di dalam ibadah, pengakuan di dalam kejujuran, ya bukan sekedar ritual gereja. Ya. Lalu kemudian bicara tentang pengakuan iman, ya pernyataan iman kita di hadapan jemaat, ya pernyataan iman kita, ya bersama gereja di segala abad dan tempat, ya karena pengakuan iman rasuli terutama itu adalah merupakan induk daripada dogma tersendiri, ya induk dari pengajaran Kristiani sendiri. Makanya di gereja reformasi pengakuan iman rasuli ditaruh atau diletakkan secara liturgi itu di belakang firman Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti mengkoreksi firman Tuhan tadi itu. Kalau firman Tuhan yang dilayangkan, apakah firman Tuhan itu sudah sesuai dengan pernyataan iman rasuli atau belum? Apakah firman yang dinyatakan itu kemudian menyatakan bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan misalnya? Nah, pengakuan iman rasuli tadi yang kemudian menjadi koreksi atas firman Tuhan yang disampaikan. Ya, kalau gereja-gereja tertentu lebih simbolik lagi. Waktu membawakan firman Tuhan, pendeta diserahkan Alkitab oleh majelis. Setelah kemudian turun dari mimbar, majelis itu kemudian mengambil kembali firman Alkitab tadi itu. Nah, kalau kemudian khotbah pendetanya keliru, majelisnya boleh tidak mengambil itu sebagai simbol bahwa khotbahmu tadi keliru. Ya, tidak dogmatis. Kira-kira begitu. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, selanjutnya adalah bicara tentang puji-pujian. Ya, puji-pujian itu bukan sekedar lagu pujian, bukan sekedar sesuatu yang kita nyanyikan, tapi puji-pujian di dalamnya terdapat apa? Ajaran yang dinyanyikan, ajaran yang penting, ya. Di dalamnya terdapat sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, firman Tuhan, ya, yang dinyanyikan. Ya, karena itu bukan bicara hanya soal melodi dan nada saja, tapi bicara tentang syair, makna di balik syair itu apa, ya. Dan bukan soal bicara tentang makna di balik syair dan makna saja, tapi pergumulan orang yang kemudian membuatnya waktu kemudian dipimpin Tuhan. Agak ironis memang kalau kemudian orang menyatakan diri, saya membuat lagu rohani itu waktu kemudian duduk di WC. Aduh, gimana kemudian pergumulannya? Apakah kemudian lagu yang diciptakan memiliki kuasa untuk membangkitkan iman seseorang kalau kemudian pergumulannya adalah pergumulan di WC? Ironi memang. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya dalam pujian adalah ada ekspresi hormat kepada Tuhan, ya. Wujud iman seseorang itu terlihat di sana, ya. Bisa terasa, terukur dan teruji. Lagi-lagi ini bahasanya Pak Bimin. Ya. Untuk lebih lanjut sebenarnya kita lihat sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pujian itu sendiri. Kembali melihat di dalam Mazmur 96 tadi, pemazmur itu mendorong benar jemaat Tuhan itu untuk memuji Tuhan, ya, untuk memuji Tuhan. Pemazmur memberikan, ya, kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Pemazmur memberikan alasan, sekaligus pengakuan kepada Tuhan di hadapan jemaat bahwa Tuhan itu Allah yang besar, mengakui kebesaran Tuhan. Itulah yang menjadi alasan dia kemudian memuji Tuhan, ya, menuliskan mazmurnya. Lalu kemudian mengagungkan Tuhan atas apa? Karya-karya yang dibuat dengan luar biasa, ya. Kemudian memuliakan Tuhan, ya, karena kerajaannya yang besar itu, yang luar biasa itu. Walaupun kalau kita lihat hal-hal demikian tidak muncul di ayat 1 sampai 4 tadi, tapi kalau kita membaca kemudian ke ayat 8 dan ayat 11, ya, itu muncul tadi itu. Pengakuan atas karya Tuhan, kemudian memuliakan karena kerajaannya dan lain sebagainya. Nah, sewarna atau senada dengan Mazmur 96 tadi, Mazmur 145. Ini kalau kemudian Bapak Ibu dari SMP yang PA kemarin, ya, KTB, ya, Mazmur ini muncul. Ya, Mazmur 145. Bagaimana penyataan iman Daud, bagaimana komitmen Daud kepada Allah, ya, ingin memasyurkan nama Tuhan, ingin memuji nama Tuhan, ingin membesarkan nama Tuhan. Karena apa? Karena respon dari
karya Tuhan di dalam hidupnya. Ya, di ayat pertama, 2 dan 3 pemazmur Daud menunjukkan, saya ingin memuji Tuhan. Tapi bukan hanya saya, tapi juga keturunan-keturunannya. Bukan hanya saya atau dalam satu momentum khusus, tapi setiap hari. Dia sampaikan di ayat 2, di nomor 2. Lalu kemudian bukan hanya bicara tentang setiap hari, dia akan meneruskan tradisinya ini juga memastikan kepada keturunan-keturunannya. Ya, di Mazmur 145 itu. Nah, Mazmur 145 merupakan refleksi dari Daud, ya. Perenungan dari Daud atas karya Tuhan yang sudah menghampiri dirinya, atas karya Tuhan yang luar biasa atas dirinya, ya. Dia memandang kebesaran Tuhan, dia memandang Allah yang dengan hakikat dan sifatnya yang luar biasa Tuhan itu, lalu kemudian memandang Allah dari karya-karya yang besar yang menyentuh dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bapak Ibu, selanjutnya Daud menginternalisasi, selanjutnya Daud merefleksikan itu ke dalam dirinya. Lalu kemudian dia membandingkan keberadaan dirinya, ya, membandingkan keberadaan dirinya yang sesungguhnya tidak layak, tapi tangan Tuhan selalu menolong dia, tangan Tuhan selalu menghampiri dia, kasih dan karya Tuhan selalu menghampiri dia. Itu yang membuat dia kemudian menuliskannya di dalam Mazmur seperti ini. Ibu, coba kita posisikan diri kita seperti Daud. Ya. Dan kalau kemudian kita memposisikan seperti Daud, kemungkinan juga kita akan bisa mengerti mengapa atau alasan apa kemudian kita perlu memuji Tuhan. Ya. Kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Dari 145 Mazmur 145 tadi kita belajar bagaimana respon Daud terhadap keyakinannya, bagaimana respon Daud dan terhadap sifat-sifat Tuhan, bagaimana respon Daud terhadap karya-karya Allah yang besar, ya. Kalau kita bayangkan, bukankah Daud itu si pengembala domba itu, orang yang bukan siapa-siapa itu, bahkan Samuel pun tidak melirik dia, dianggapnya masih kekanak-kanakan, masih merah pipinya dan lain sebagainya. Samuel tidak masuk dalam hitungan Samuel, ya, tidak masuk dalam hitungan Samuel, masih muda. Tapi Tuhan membuat Daud yang muda kala itu menjadi Daud yang sangat luar biasa. Ya, dia sudah dididik Allah di dalam apa? Di dalam penggembalaannya, mengalahkan serigala dan lain sebagainya, binatang buas dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia diizinkan Tuhan di masa mudanya, di remajanya dia, karena pipinya masih merah digambarkan Alkitab, itu untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih besar daripada dia, yang ditakuti banyak orang, yang ditakuti oleh Israel pada waktu itu. Ya, dia diizinkan membunuh Goliat dengan senjata yang dimilikinya. Dan itu, ya, anak-anak kita kalau kemudian jadi remaja, jangan terlalu berkecil hati. Tuhan pun bisa pakai kita. Contohnya ya Daud ini menjadi contoh kita. Tuhan bisa pakai kita dalam kemudaan kita. Tentu dengan berbeda dengan Daud tentu saja. Setiap orang dipakainya unik, ya, pada dirinya. Daud mengalahkan musuh bahkan jauh lebih besar daripada Saul. Karena itu ada ejekan-ejekan, puji-pujian sekaligus ejekan yang membuat Saul menjadi marah. Ya, Daud bisa membunuh sekian ribu, lalu kemudian ya, Saul bisa membunuh sekian ribu, tapi Daud bisa membunuh jauh di atas Saul, ya, berlaksa-laksa dan lain sebagainya dikatakannya. Daud yang biasa-biasa, Daud yang ya boleh dibilang masih lugu lah, masih culun kalau kita bahasa Jakarta, ya, masih anak-anak, masih remaja, tapi Tuhan pakai luar biasa, Tuhan menghampiri dia. Lalu kemudian Daud bukan itu saja. Waktu kemudian dia sudah besar dan menjadi raja dan hidupnya kemudian jatuh dalam dosa, zina dan kemudian pembunuhan, Tuhan berkarya dalam hidupnya dan memaafkan itu. Tapi bukan berarti menghilangkan tuntutan, anaknya yang pertama meninggal, ya. Bapak Ibu, coba kita bayangkan Daud, kita ada di posisi Daud itu. Kita yang bukan apa-apa dibuat menjadi sesuatu. Kita yang sudah berbuat salah kepada Tuhan, kurang ajar kepada Tuhan, tapi Tuhan masih memakai kita. Tuhan masih mengizinkan kita untuk melayani. Tuhan masih memakai kita di dalam karya Dia yang luar biasa. Lalu bagaimana respon kita? Apakah kita akan justru takut seperti yang dilakukan Adam? Apakah kita kemudian bersembunyi,
ya, karena ketakutan kita itu, atau kita coba memberontak lagi supaya lebih merasakan besarnya kasih Tuhan? Tidak, tentu saja. Sama seperti gambaran dari Daud yang coba dihaturkan Daud ya di dalam Mazmurnya, itulah yang kemungkinan juga akan kita lakukan, bukan? Ya, kita membesarkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan yang luar biasa karena kasih-Nya dan karya-karyanya dalam hidup kita. Bukan itu saja, ya, kita bahkan mengucap syukur, melibatkan seluruh hidup dan emosi kita, ya, dan jiwa kita untuk menyatakan. Bapak coba refleksikan dalam diri kita. Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Adakah kita hebat? Adakah kita luar biasa? Bukankah kita ini sesungguhnya adalah makhluk yang hina, yang tidak lebih daripada debu semata? Tapi kalau kemudian Allah yang besar menghampiri kita, Allah yang transenden, yang jauh itu mau menghampiri kita melalui Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib itu, lalu apa yang kita perlu lakukan? Sekali lagi, apakah kita akan menjauh? Lari? Bersembunyi? Takut? Bukankah harusnya mulut ini tidak akan pernah berhenti, hati ini tidak akan pernah berhenti untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, tidak akan pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu menjadi bagian dari hidup kita, bagian dari ibadah kita seharian. Ya, bukankah harusnya kita tidak berhenti untuk memohon ampun daripada Tuhan kalau kita melakukan kesalahan, dan pujian-pujian membesarkan nama Tuhan, bukan karena Tuhan itu perlu dibesarkan baru dia dinyatakan besar, tapi karena memang Allah itu adalah Allah yang besar, dan karena itu kita sebagai respon kita perlu memuji Dia. Ya, Bapak Ibu terkasih, syukur, penyembahan, pujian, itulah unsur-unsur penting dalam ibadah. Nah, karena itu kita coba lihat ada 3 unsur dalam ibadah yang penting. Ya, pertama adalah pada ada pujian di sana, yang kemudian ada penyembahan di sana, dan selanjutnya adalah ada doa, dan di dalamnya termasuk pengakuan dan permohonan. Ya, tadi sudah banyak dijelaskan tentang pujian itu apa, lalu kemudian doa itu bagaimana sikap kita, bagaimana kita menunjukkan kekaguman kita di hadapan Tuhan, menunjukkan penghargaan kita kepada Tuhan, bagaimana kita harus memuliakan nama Tuhan di dalam pujian kita, ya, bagaimana kita harus menghormati Dia, memuji Dia, mengaku di bawah perintah dan takluk untuk menunjukkan penyembahan kita. Jadi penyembahan kita bukan soal ritual, ya, bukan soal cara atau praktek menyembah, apalagi kemudian dikhususkan di dalam pujian tertentu. Ya, kalau saya mengagungkan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, apakah itu bukan penyembahan saya? Ya tentu itu adalah bagian dari penyembahan saya. Karena itu waktu kemudian kita menyembah Tuhan harus didasarkan pada sikap yang takluk kepada Tuhan, ya, sikap yang tunduk kepada Tuhan, ya, sikap bersimpuh dan lain sebagainya. Bapak terkasih, siapa sih yang patut memuji Tuhan? Ya tentu saja kita manusia. Tapi jangan lupa, bukan hanya manusia yang memuji Tuhan. Bahkan Allah memerintahkan malaikat juga perlu dan wajib dan patut memuji Tuhan. Ya, makhluk yang spiritual, makhluk yang rohani, makhluk yang bagi kalangan Ibrani sebagai makhluk yang dianggap sebagai makhluk yang besar itu, ya, yang melebihi manusia, dia harus tunduk kepada Tuhan. Ya, walaupun di Ibrani dijelaskan bahwa malaikat pun bukan apa-apa, malaikat hanya pesuruhnya Allah kok. Malaikat itu hanya hanya sekelompok makhluk yang kemudian melayani kita manusia yang diselamatkan. Ya. Lalu kemudian apalagi hamba-hamba Tuhan harus memuji Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dikhususkan Allah untuk melayani Dia. Karena itu layani Dia dalam pujian dan penyembahan kita juga. Ya. Lalu kemudian bukan hanya fokus kepada pelayan-pelayan yang kecil secara spiritual, kemudian pelayan ditempatkan di umat, ya, tapi juga secara lebih besar lagi, ya, bangsa-bangsa harus memuji Dia, ya, dalam skop yang luas lagi, ya, bukan hanya bangsa-bangsa, tapi juga segala yang bernafas harus memuji Dia. Ya, ini menegaskan kepada kita, menandaskan kepada kita bahwa segala yang hidup itu patut memuji Tuhan. Segala yang hidup itu patut memuji Tuhan. Segala yang bernafas, binatang dan lain-lain harus memuji Tuhan. Ya, tapi kalau kemudian segala yang bernafas itu tentu saja rujukannya lebih kepada manusia. Ya,
Kita semua manusia harus memuji Tuhan. Ya, sebenarnya kalau kemudian ada coba-coba dikutak-kutik, dibolak-balik. Kalau kemudian segala yang bernafas harus memuji Tuhan, kalau ada orang yang tidak memuji Tuhan, hanya menunjukkan bahwa dia sudah mati. Kalau kemudian kita bolak-balik dalam retorika ya. Segala yang bernafas harus memuji Tuhan, segala yang hidup harus memuji Tuhan. Kenapa? Semua ada dalam genggaman dan tangan Tuhan, ya. Karena luar biasanya keperkasaan Tuhan atas hidup dan makhluk. Lalu selain siapa yang memuji Tuhan, bagaimana cara kita memuji? Ya, apa yang kita lakukan dengan diri kita? Ya, apakah hanya dengan mulut saja? Beberapa Mazmur menyebutkan bahwa bukan hanya mulut saja yang memuji Tuhan, tapi kita bisa memuji Tuhan juga dengan emosi diri kita. Ya, kadang kita merefleksikan sesuatu dalam pujian, dan kemudian emosi kita membuat kita dari refleksi itu mengantarkan kita air mata tiba-tiba menetes dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian membuat kita kadang geram terhadap dosa. Ya, emosi kita muncul di dalam pujian kita. Ya, lalu kemudian dengan apa lagi? Dengan jiwa kita. Ya, dengan hati kita, dengan roh kita, dengan aspek spiritual dalam hidup kita. Kita semua arahkan kepada pujian kepada Tuhan, ya. Dengan apa lagi? Dengan konsep pikir kita, seluruh hidup kita, ya. Kita arahkan kepada Tuhan. Seluruh pikiran kita arahkan pada Tuhan, ya. Jadi bukan hanya bibir dan mulut saja yang memuji Tuhan. Hati harus terlibat di sana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kala walaupun kita memuji Tuhan ini seringkali bergumul. Hati, walaupun mulut itu nyanyi, kadang-kadang hati itu nggak nyambung. Ada satu pujian yang membuat saya itu ya ada posisi seperti itu. Pujilah aku Tuhan, cobailah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Coba, walaupun itu ada dalam firman Tuhan, tapi kan konteksnya beda kan, ya. Siapa diri kita? Nggak perlu kamu diuji saja, kamu sudah gagal, kira-kira begitu. Nggak perlu kita diuji saja, kita sudah gagal kok. Kok minta diuji lagi? Minta dicobai lagi. Ya, seringkali ini membuat saya, aduh ini pergumulan habis nih kalau nyanyi lagu itu. Nyanyi sih, suara keluar, tapi hati itu kayaknya bertolak belakang. Artinya apa? Tidak mudah memahami, mengerti lagu itu. Bukan hanya menyanyikan dari mulut, tapi juga bagaimana meresponi dengan hati. Apalagi lagu yang seperti tadi. Nah, karena itu dalam memuji Tuhan ada beberapa hal yang penting diperhatikan. Yang pertama adalah dalam memuji, ini penting diperhatikan, adalah bagaimana kita mengerti posisi diri kita. Ya, kita yang memuji, Allah yang dipuji. Jangan dibolak-balik. Ya, karena itu yang dipuji itu adalah Tuhan Sang Pencipta itu, yang besar itu, yang dipuji bukan karena pujian kita kemudian dia menjadi besar, tapi karena memang pada dasarnya Allah itu adalah Allah yang besar. Jadi baik ada pujian kita maupun tidak ada pujian kita, tidak berpengaruh kepada besarnya Allah. Begitu juga tentang kerajaan Allah tadi itu. Nggak ada ngaruh, mau kita kasih persembahan atau tidak kasih persembahan, kerajaan Tuhan tetap besar, kerajaan Tuhan tetap lebar. Ya, karena bukan ukuran kuantitatif. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, besar bukan karena pujian kita, tapi memang pada dasarnya Allah adalah besar, dan memang karena itu sebagai respon terhadap sifat dan hakikat Tuhan, kita kemudian membesarkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dalam penyembahan kita. Kadang ada yang bilang, kalau bukan karena saya yang jadi Kristen, yang memilih Tuhan, ya mungkin Tuhan tidak ada yang sembah. Ini kalimat kurang ajar. Ya, kalau bukan karena Yesus yang saya mau menyembah Yesus, maka Yesus nggak mungkin ada yang menyembah. Kira begitu. Itu lebih kurang ajar lagi. Karena bukan Tuhan tidak peduli siapa yang menyembah dan yang menyembah dirinya. Ya, Tuhan tidak peduli hal itu. Ya, karena Dia disembah dan tidak disembah pun, Dia tetap pencipta itu. Dia dibesarkan dan tidak dibesarkan pun, Dia adalah Allah yang besar. Tidak butuh pengakuan kita besar. Ya, baru kemudian Dia menjadi besar. Lalu kemudian yang memuji kita adalah manusia.
ciptaan, bukan pencipta. Karena itu jangan memposisikan diri kita sebagai seperti pencipta. Ya. Jangan memposisikan diri kita sebagai Allah, ya. Allah yang besar itu waktu kemudian kita memuji, aku loh yang patut dipuji, ya itu sama sekali keliru. Karena itu dengan memuji Tuhan kita sadar kerendahan kita. Dengan memuji Tuhan kita langsung refleksikan, kita harus memposisikan Allah itu Allah yang jauh di sana, yang besar, yang transenden itu, sementara kita ini orang yang bukan apa-apa, yang kita menjadi apa-apa karena Dia, yang kita ini tidak bisa melakukan apapun, yang bisa melakukan sesuatu karena Dia. Bapak Ibu terkasih, jelas ordinasinya, jelas urutannya, ya, jelas strukturnya. Ya, karena itu sadar bahwa diri kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau kemudian kita merasa diri kita tidak layak di hadapan Tuhan, maka ketika ada kesempatan untuk bersekutu kepada Tuhan dan Tuhan mengampiri kita melalui Roh Kudus-Nya, Tuhan mengampiri kita melalui pengorbanan Kristus, maka yang patut kita tunjukkan adalah pujian-pujian pengagungan kepada Tuhan itu sendiri. Karena itu kalau kemudian kita langsung memposisikan diri kita dengan tepat, maka kita akan tahu bahwa diri kita harusnya itu nggak berharga, tapi kita dibuat menjadi berharga karena Tuhan yang maha segalanya. Karena itu waktu ibadah itu menjadi sebuah hak privilege, ya, sebuah hak istimewa buat kita. Ingat Bapak Ibu, waktu kemudian di Perjanjian Baru sebelum Tuhan Yesus wafat, ya, orang tidak bisa langsung kemudian berhubungan dengan Tuhan, ya, ditandai dengan apa? Ditandai dengan tirai Maha Kudus dan Ruang Kudus, ya. Orang kalau kemudian mau berkomunikasi dengan Tuhan harus lewat imam, ya. Orang mau berkomunikasi dan minta ampun kepada Tuhan harus imam. Imam itu bukan imam sembarang, imam besar, pilihan, ya, yang dipilih setiap setahun sekali untuk meminta ampun kepada Tuhan. Tapi setelah Yesus wafat, lalu kemudian tirai itu terbelah. Artinya apa? Tidak ada lagi ruang yang Maha Kudus dan ruang yang kudus. Tidak ada lagi batasan untuk kita menghadap Tuhan. Dan Kristus sekaligus menjadi imam kita, perantara kita kepada Bapa. Nah, itu merupakan hak istimewa. Coba kita bayangkan kita ada pada posisi umat Israel waktu itu, orang Ibrani waktu, Yahudi waktu itu. Kita itu harusnya nggak layak, tapi kemudian dilayakkan Tuhan. Kita ini bukan apa-apa, tapi kemudian Tuhan kasih jalan dan kemudian tirainya itu dibuka oleh Allah dan kemudian kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, hak istimewa yang diberikan kepada kita, ya, untuk memuji dan memuliakan Dia. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selanjutnya yang penting untuk dalam memuji Tuhan yang penting diperhatikan adalah bahwa bicara tentang pujian dan penyembahan, bicara tentang ibadah, itu bukan soal alat, ya. Alat itu adalah sarana pendukung, alat itu adalah sarana pendukung semata dan bukan yang utama, ya. Karena itu ada atau tidaknya alat harusnya tidak mempengaruhi orang dalam memuji Tuhan, harusnya. Tapi faktanya juga susah juga, ya. Beberapa waktu lalu ada hamba Tuhan nelpon ke saya, Pak, tolong mahasiswanya yang pandai musik dikirim ke saya untuk praktek weekend. Karena apa? Kami sekarang ini di sini nggak ada pemain musik, biasanya kan ngambil dari Jawa, ya, yang jurusan musik dan lain sebagainya itu untuk kemudian main musik di tempat dia. Ya, tapi selama corona ini rupanya tidak ada lagi istilahnya dikirim dari Jawa, karena itu meminta kita di sini. Saya juga bingung, itu bukan bagian saya kan. Tapi yang saya mau tunjukkan adalah bagaimana dia menggambarkan waktu kemudian tidak ada pemain musik, ya dia juga tidak bisa main musik. Ibadahnya kata dia seperti tari saman. Jadi hanya bertepuk-tepuk, lalu kemudian tanpa arahan melodi dan nada, lalu kemudian pokoknya bertepuk dan memuji Tuhan. Ya bagi dia itu menghilangkan mood, apalagi gerejanya adalah gereja yang beraliran karismatik. Jadi seperti tidak ada mood dalam memuji Tuhan, seperti tidak ada sesuatu yang greget dalam memuji Tuhan. Kenapa? Ketiadaan Allah tadi. Nah, ini bukan mau menjelekkan ya, tapi menunjukkan bahwa seringkali kita ini terikat kepada sarana, kepada alat dalam memuji Tuhan. Kalau kemudian tidak ada alat, lalu kemudian kita merasa nggak nyaman memuji Tuhan. Padahal memuji Tuhan bukan soal fenomenanya. Ya, padahal memuji Tuhan bukan soal apa yang muncul, tapi soal hati dan batin kita dan sikap iman kita kepada Tuhan. Karena itu ada ataupun tidak,
ya, alat, maka harusnya tidak mempengaruhi. Tapi kenyataannya berpengaruh besar. Kalau tidak percaya, misalnya di Jakarta, Bapak Ibu boleh cek seberapa jemaat di gereja yang tidak ada AC-nya dan hanya pakai kipas angin saja. Lalu kemudian seberapa banyak gereja yang pakai AC? Pasti sangat-sangat berbeda. Ya. Kenapa? Butuh kenyamanan, butuh keamanan dalam memuji Tuhan, butuh kenyamanan dalam memuji Tuhan, butuh suasana. Ya. Kalau kemudian hanya diam saja, lalu kemudian seperti kalau digambarkan orang kan, jarum jatuh pun kedengaran, lalu orang kemudian tidak semangat memuji Tuhan. Bukan itu. Jadi bukan soal suasananya, ya, bukan soal alatnya, bukan soal fasilitas pendukungnya yang membuat kita lebih menghayati dalam memuji Tuhan. Ya, itu semua hanya alat pendukung dan bukan sesuatu yang utama. Kenapa? Memuji Tuhan itu bicara tentang memuliakan nama Tuhan. Memuji Tuhan itu bicara tentang bagaimana kita harus pujian itu menampilkan, ya, firman Tuhan, menggambarkan firman Tuhan di sana, mewujudkan kerinduan iman kita kepada Tuhan. Bahkan pujian kita itu adalah gambaran kesaksian hidup, ya, kita di hadapan Tuhan, kesaksian orang percaya, ya. Dan kemudian bahwa pujian itu mengkomunikasikan ajaran firman Tuhan. Itu penting. Bukan soal alatnya, bukan soal situasinya, bukan soal fasilitas pendukungnya. Walaupun faktanya kalau tidak ada itu, orang juga merasa tidak nyaman memuji Tuhan. Ya. Orang merasa tidak nyaman dalam beribadah. Bapak terkasih, ada hal yang penting, ya. Kalau kita buka di dalam Amos 5 ayat 23 dan 24, lalu kemudian Matius 15 ayat 8, ya. Di sana digambarkan bagaimana pujian pun ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Ya, coba kita baca dari Amos 5 ayat 23. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Bukankah pujian dengan penuh keramaian itu sesuatu yang menggelorakan jiwa kita? Bukankah pujian yang ramai dinyanyikan, ya, yang penuh sorak-sorai itu adalah sesuatu yang membuat kita jadi lebih atraktif dalam memuji Tuhan, lebih bisa menggunakan bukan hanya bibir, gerakan, bahkan hati kita dan jiwa kita di hadapan Tuhan, bahkan emosi kita luapkan bersama di sana? Bukankah kalau ada kemudian alat musik yang bagus, apalagi menunjang pemain musiknya, menunjang suasana dalam pujian, suasana dalam penyembahan. Misalnya kalau pujian penyembahan saya diajarin, main aja 4 bar 1 sama 4, 1 4 1 4, atau pakai 1 5 lalu kemudian 1 6 lalu kemudian 4 dan lain sebagainya. Ada urutannya kalau kemudian supaya orang menikmati pujian. Bukan soal itunya, ya. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu tidak aku dengar. Karena apa? Bukan soal nyanyian yang kita nyanyikan, tapi kebenaran hidup kita di dalam nyanyian yang kita nyanyikan tadi, ya, keadilan di dalam hidup kita. Kenapa? Dikontraskan di ayatnya ke-24, Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bukan soal aktivitas memujinya, bukan soal alat musik gambusmu yang kemudian menjadi berperan besar di dalam pujian penyembahanmu, tapi sikap hidupmu dalam memuji Tuhan. Apakah kita memuji Tuhan dalam keadilan? Apakah kita memuji Tuhan dalam kebenaran? Apakah kita memuji Tuhan dengan penuh rasa takluk dan tunduk dan takzib di hadapan Tuhan? Bukan soal aktivitas, bukan soal bibir kita bersuara, bukan soal itu. Begitu juga tentang bagaimana Matius menyebut Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bukan soal apa yang keluar dari mulutmu, kata-kata yang mungkin secara melodi terdengar indah, ya, karena memiliki suara yang baik. Tapi apakah kamu menikmati di dalam hatimu pujian yang kamu nyatakan tadi? Apakah kamu menikmati di dalam hatimu,
ya, syair-syair yang dikumandangkan melalui pujian-pujian yang kamu nyanyikan. Jangan-jangan hanya memuaskan telinga saja. Jangan-jangan hanya memuaskan hati dan kebutuhan psikologis kita saja. Kenapa? Kita pandai menyanyi, lalu kemudian waktu menyanyi terpuaskan kebutuhan batin kita. Bukan itu. Tapi bagaimana hati kita memahami betul apa yang kita nyanyikan. Karena itu nyanyian adalah pergumulan batin. Karena dua-duanya itu harus jalan. Pujian yang dikritik Tuhan itu berorientasi pada emosi semata. Ya, pokoknya ada tangisan. Bukan soal tangisannya, tapi apakah tangisan dalam tangisanmu itu karena kamu merefleksikan firman Tuhan yang dinyanyikan tadi, atau hanya sekedar pokoknya menangis? Ya. Lalu kemudian nada yang hilang kuasa, itu yang dikritik Tuhan, bukan soal gambusnya yang luar biasa. Ya, tapi bagaimana kuasa kebenaran, ya, keadilan nyata dalam hidup kita yang memuji Tuhan itu. Lalu kemudian bukan pada orientasi pada alat yang kemudian orientasi pada alat yang dikritik oleh Allah, ya. Lalu kemudian yang tidak sejalan dengan ajaran Alkitab, ya, ini fatal. Lalu kemudian pujian yang kehilangan arah dan makna, ya, hanya pokoknya ada kata Tuhannya lalu disebut kata pujian, lagu pujian. Ya, bukan itu saja. Tapi bagaimana dalam pujian-pujian itu betul-betul direfleksikan dari firman, dan itu betul-betul refleksi dari seorang yang mengarangnya, dan kemudian kita bisa merasakan pergumulannya. Ingat, seperti banyak mazmur ditulis, mazmur itu ditulis karena apa? Refleksi dari penulisnya. Mazmur Daud kepada pemimpin pujian siapa? Mazmur Asaf kepada pemimpin pujian siapa? Ya, karena mazmur adalah apa yang dirasakan orang yang dipilih Tuhan itu, apa yang dirasakan dan diresponi dari Tuhan, kemudian disampaikan kepada pemimpin pujian untuk dinyanyikan di dalam pujian dan penyembahan, di dalam kebaktian. Nah, dengan demikian jemaat bisa merasakan pergumulan yang sama yang dirasakan oleh pemazmur. Jemaat bisa merasakan bagaimana Tuhan memimpin dia sama seperti apa yang dirasakan oleh mazmur Daud ataupun Asaf dan lain sebagainya. Ya, Bapak yang terkasih, selanjutnya memuji Tuhan itu, ya, ada beberapa hal yang penting. Pertama adalah dari sisi bahasa. Itu bukan lagi-lagi bukan soal kata-kata, tapi maknanya apa. Ya, bukan soal susunan kata-kata, bukan soal rima di belakangnya AAA atau ABAB, tapi bicara tentang soal apa? Soal maknanya. Tapi kemudian kalau bicara soal makna, itu bukan soal bicara tentang bentuk prosanya dan lain sebagainya, tapi bicara tentang spirit di balik mana itu bagaimana. Waktu kemudian lagu itu dikarang itu bagaimana spiritnya. Ya, pergumulan yang mengarang tadi bagaimana. Ya, saya tidak pakai pekecita Pak Lam, ya, pakai pengarang jadi. Lalu kemudian spiritnya bagaimana? Ya, apakah kemudian jiwa atau emosi semata, melibatkan keseluruhan jiwa atau emosi semata, atau kemudian kalau bicara tentang emosi, apakah itu emosinya itu didasarkan atas kontemplasi terhadap firman tadi, ya, terhadap syair yang dinyanyikan, atau itu hanya sekedar katarsis. Katarsis itu bicara tentang luapan emosi. Pokoknya supaya tidak stres, tertawalah sekeras-kerasnya, sepanjang-panjangnya, maka stresmu akan hilang. Ya, kalau kemudian kita emosional, menunjukkan emosi supaya tidak stres, misalnya nangislah sejadi-jadinya, luapkan emosi supaya lega. Bukan soal katarsis seperti itu, tapi soal bagaimana kita memahami betul, kita melakukan refleksi terhadap pujian yang kita nyanyikan, dan dari sana kita merenungkan itu dan membuat tanpa sadar emosi kita terlibat di dalamnya. Ada tangisan, bahkan ada greget, kemarahan atas diri kita yang berdosa, ya, dan emosi-emosi lain, bangganya kepada Tuhan muncul di sana karena refleksi kita pada pujian yang kita nyanyikan, yang adalah bagian dari refleksi terhadap firman Tuhan dan hidup kesaksian hidup seseorang. Lalu kemudian bicara tentang teologinya, apakah itu berdasarkan Alkitab atau hanya psikologis semata, ya, bicara tentang kata-kata motivasi di dalam syairnya,
Ya, apakah sesuai dengan teologinya firman Tuhan, teologi biblikal, atau hanya kata-kata motivasi, bangunlah, kamu adalah orang yang hebat, pujilah Tuhan karena Tuhan sudah membuatmu hebat, dan lain sebagainya. Tuhan memberkatimu luar biasa, maka pujilah Tuhan. Ya, banyak harta, maka pujilah Tuhan. Apakah hanya pendekatan psikologi seperti ini, atau itu berdasarkan betul-betul dari pergumulan Bible, biblical, ya, Alkitab? Nah, selanjutnya adalah seperti apa sih sebenarnya kriteria lagu pujian? Sekali lagi, ini sebenarnya adalah materi-materi untuk semiloka, seminar, dan sekaligus loka karya. Karena itu biasanya nggak cukup 2 jam kalau Pak Bigman bawakan. Kalau kita mah bisa ngutip-ngutip saja kan. Karena kalau Pak Bigman bawakan, ya materi ini betul-betul dia kuasai kan, memang dia yang membuatnya, kira-kira begitu. Nah, coba kita lihat dari kriteria lagu pujian. Yang pertama adalah benar dari sisi katanya, ya, maknanya, sehingga dapat terkomunikasi dengan baik dan dapat dipahami dengan benar. Ada satu lagu, kalau Bapak Ibu mungkin juga familiar dikit di telinga kita. Kasih setiamu yang kurasakan sempat membuatku terpesona. Kurang ajar. Sempat itu bisa berarti apa? Sesaat pernah membuat saya terpesona. Selanjutnya tidak lagi membuat kita terpesona. Hanya sempat waktu itu saja membuat kita terpesona. Karena itu di lagu kita selalu diganti. Selalu membuat kita terpesona. Ya. Kata-kata benar secara arti kata juga penting dipahami di sana. Ya. Lalu kemudian harus benar dari sisi teologisnya, tadi sudah disinggung, sehingga menjadi media pengajaran yang baik dan benar. Lalu kemudian benar juga secara makna, ya, yang baik dan benar juga menjadi bagian di bagian nomor 1 saya pikir. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah benar secara konteks Alkitab. Ya, ada satu lagu yang sering kali kita juga nyanyikan, tapi sesungguhnya secara konteks kurang pas. Dalam artian gini, misalnya lagu yang apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, ya kan? Lalu kemudian refnya, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Coba Bapak Ibu refleksikan, gambarkan, kira-kira lagu itu sudah gambaran tentang apa? Allah yang maha kuasa kemudian memampukan kita, bukan? Allah yang luar biasa kemudian memampukan kita ketika menghadapi persoalan, ya. Atau kalau kita lagi nggak ada duit, lalu kemudian Allah memberikan. Secara konteks, mungkin secara teologisnya tidak seberapa fatal, tapi secara konteks ayat itu bukan bicara tentang yang kamu maksudkan tadi itu, tapi bicara tentang apa? Ini nubuatan terhadap Mesias sudah digenapi. Apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah dilihat telinga itu sudah digenapi dalam Mesias. Tapi karena itu konteksnya kan jadinya maknanya beda dengan apa yang kita maksud dalam menyanyikan lagu itu. Ya, ini kalau kita lihat, silakan di cross check dari Yesaya 64 ayatnya yang keempat, kemudian disitir atau dikutip lagi oleh Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, konteksnya Mesias sudah digenapi kok. Ya. Lanjut, lalu kemudian bicara tentang benar itu harus sesuai dengan ajaran Alkitab, ya, tidak dipengaruhi oleh ajaran lain. Ya. Ada nggak lagu yang Roh Kudus keluar masuk, yang mana ya? Lagu apa ya kira-kira? Saya agak lupa. Datanglah Roh Kudus, terus kemudian apa? Pokoknya lagu-lagu yang seperti itu. Ya, dari sisi maknanya kan fatal sebenarnya. Siapa lebih besar, kita apa Roh Kudus? Ya, apalagi bicara mengimpartasikan ini kita yang berkuasa kemudian membagikan kepada seseorang. Siapa yang lebih berkuasa? Kita yang membagikan atau apa yang dibagikan? Saya mengimpartasikan Roh Kudus kepada kalian. Siapa yang lebih besar? Kamu apa Roh Kudusnya? Ya, kadang-kadang kita memakai kalimat atau kata-kata itu
tanpa kemudian difilter dulu. Pokoknya ngikuti kata hamba Tuhan atau dosen kita sebelumnya. Padahal kalau dari sisi teologis itu bermasalah. Siapakah kita bisa mengimpartasikan Roh Kudus? Siapakah diri kita bisa kemudian memakai Roh Kudus seperti kekuatan tenaga dalam kita? Roh Kudus itu Allah loh, bukan tenaga dalam. Ya. Lanjut, lalu kemudian yang terakhir adalah bahwa dia harus benar secara orientasi. Ya, kriteria simbol lagu pujian harus benar secara orientasi. Jadi semangatnya adalah teosentris dan bukan antroposentris. Semangatnya itu bukan kepada manusia sentris, ya, seolah memujikan semua apa yang dimiliki manusia, ya, tapi kepada Allah pusatnya, bukan kepada manusia. Bapak Ibu, kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat buat kita, setidaknya dalam kita memuji Tuhan. Hari ini kita sudah belajar tentang teologi pujian, ya, teologi ibadah sedikit menyinggung, ya, teologi pujian. Bagaimana pujian itu bukan sekedar apa yang keluar dari mulut kita, tapi adalah resapan dari pergumulan kepada syairnya. Jadi bukan soal melodinya, tapi juga syair yang perlu kita gumulkan di sana. Waktu kita menyanyi bukan asal kalau orang Betawi bilang asal jeplak, ya, bukan asal jeplak, tapi pergumulan betul-betul. Karena itu waktu kita menyanyikan tanpa kita sadari ada tangis air mata kemudian dari mata kita turun ke pipi tanpa kita sadari. Ada kemudian kekesalan dalam diri kita waktu kemudian dinyanyikan tentang dosa kita yang merah seperti kirmizi dan lain sebagainya. Ya, ada kemarahan, ada sukacita yang meluap dari apa yang dirasakan oleh pergumulan pemazmur atau pengarang lagu tentang betapa luar biasanya Tuhan terhadap hidupnya. Nah, ini juga penting kemudian dipahami. Kalau kemudian kita membawakan lagu, coba secara khusus untuk pemimpin pujian, bukan ibu kita semua yang memimpin pujian, ya, coba selidiki sejarahnya, ya, maka kita akan dibuat tercengang-cengang betapa tidak biasa, ya. Saya pikir sudah pernah disinggung tentang lagu Sudahkah yang terbaik kuberikan, padahal sudah ada ribuan lagu dia karang. Tapi masih bertanya dalam dirinya, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Bukankah sudah banyak yang diberikan? Tapi dia masih bertanya. Dan waktu kemudian dia bertanya, dia dalam posisi yang apa ya? Seolah-olah dia tidak memberikan banyak. Nah, ini kan pergumulan yang perlu kita rasakan juga. Ya, kadang-kala penting juga melihat konteks lagu itu dibuat. Ya, supaya apa? Kita bisa merasakan bagaimana pergumulan orang itu waktu dia menciptakan, dan kita bukan hanya terbawa emosi, tapi rohnya dia menciptakan lagu itu nyampe kepada kita, ya, dan kemudian kita bisa merasakan bersama-sama kita bisa melihat bagaimana pergumulan orang itu, apa yang dirasakan tentang Tuhan dan lain sebagainya. Ya, saya pikir saya akhiri sampai saat ini. Biarlah Tuhan memimpin dan menolong kita dapat memuji Tuhan bukan hanya dari mulut kita, tapi juga hati dan keseluruhan hidup kita. Mari kita berdoa.